Oh iya. Terus iya emang kenapa Bude? Bulannya bulan jahat katanya gitu kan ya. Banyak orang-orang jahat yang mulai ngincer keluarga katanya gitu kan. Bahkan orang deket pun ada katanya gitu kan. Pak Surya ini mikir dong siapa gitu kan ya, karena selama ini ya dia lagi nggak ada musuh. Iya, nggak ada musuh, nggak ada konflik sama siapapun, bahkan kerabat pun nggak ada gitu kan, fine-fine aja dia pikir gitu kan. Apalagi Bude bilang, apalagi sekarang malam satu suruh katanya gitu kan ya, tolong ya Surya katanya gitu kan ya, buat gak usah kemana-mana aja katanya gitu kan. Ya udahlah tuh akhirnya selesai teleponan, Pak Surya nih cerita nih ke semua kerabatnya kan, dia ngasih tahu gini. Tapi karena yang namanya mereka kan orang kerja semua ya, jadi otomatis tuh yang kerja, yang kuliah, yang sekolah gitu kan. Ya rumah sepi gitu kan ya, bahkan yang kecil-kecil pun sekolah kan, rumah sepi gitu kan. Terus sampai dimana sehari seminggu setelah nungguin kabar dari Bu Haji ini gak ada kabar juga kan, tibalah di hari Senin waktu itu kan, hari Senin niatnya nih sorenya ini Bu Ina sama Bibi Sum tuh mau balik lagi ke sana kan. Tapi ternyata hal gak diduga tuh terjadi di rumah itu. Jadi waktu itu posisinya kan kebetulan semua orang rumah tuh pulang sekitar jam 4 dan jam 5an kan. Begitu pun anak-anak kan yang sekolah yang kuliah ya kan. Nah mereka nih udah pulang lah semua ya kan, kumpul. Tapi ada beberapa yang belum pulang kan, kayak omnya gitu kan. Tiba-tiba nih Bina teriak-teriak, manggil Pak Surya, bapak sini kata gitu kan ya. Semua panik dong gitu kan, karena kenapa gitu kan. Bahkan sampai si Tari pun yang tadinya di kamar terbahan keluar nih dari kamar, kenapa wah katanya gitu kan ya. Terus Bu Ina bilang itu lihat di dapur katanya gitu kan, di samping rak piring katanya gitu kan ya, di tempat-tempat itu tuh atas plastik gitu. Apaan sih, kenapa kata Pak Surya gitu kan. Pak Surya yang baru pulang kerja tuh capek kayak apaan sih, kenapa sih ribut-ribut gitu kan, ngapain sih berisik ribut-ribut gitu. Terus Bina bilang ya udah lihat aja dulu katanya gitu kan ya. Pas dilihat, pas diambil, kamu tahu apa? Kamu tahu plastik bening yang agak gede nggak sih? Plastik itu, kan ada yang kecil ada yang gede tuh ya. Sama yang lebih gede lagi. Nah ini yang sedangnya isinya tai manusia. Innalillahi, penuh. Ih, tai kotoran manusia. Tapi warnanya itu udah yang kayak kotoran lama, tahu nggak? Kayak kotoran lama. Terus baunya tuh dijenget banget gitu loh. Nah kaget dong Pak Surya, kayak dia kaget. Tapi kan Pak Surya ini tipe orang yang kamu tau gak sih, ya orang-orang yang biasanya emang bisa, tapi dia mencoba buat kayak ya udahlah tenang gitu kan, kayak panik gitu kan, gak ribut. Terus akhirnya dibilang, terus sambil megang dia bilang jangan sampai hal kayak gini bocor keluar kayak gitu kan, cukup yang ngelihat aja gitu kan ya. Jadi tuh yang orang-orang yang di rumah doang yang tahu, di luar sana tuh nggak tahu ya, yang di luar bahkan yang kerja pun nggak tahu gitu kan. Karena Pak Surya ini punya feeling kayaknya nih orang dekat gitu kan. Nah akhirnya Pak Surya mutusin lah buat bawa si kotoran ini ke belakang rumah, terus dia kubur pakai tanah gitu kan. Tapi si Bu Ina nih kayak kesel, kayak siapa sih yang tega kayak gitu kan, maksudnya kayak jahat banget gitu kan, sampai naruh kotoran manusia di samping rak piring loh gitu kan. Jadi tuh ke samping rak piring tuh ada lauk-lauk nasi juga. Iya bikin gak nafsu ya kan, dia gitu baunya nyengat banget sedapur-dapur pokoknya kan. Nah sampai Bu Ina bilang udahlah kita balikin aja, maksudnya tuh bukan balikin ini tapi serangan balik gitu ya. Kita balikin aja ke orang yang ngasih gitu kan. Pak Surya bilang gue tahu orangnya siapa, tapi kita nggak usah ngebalikin gitu kan ya. Udahlah diem aja, udah bersikap aja seolah-olah nggak pernah terjadi apa-apa. Dengerin kata gue, kata dia gitu kan ya. Akhirnya semuanya si Tari, terus semua yang ada di rumah tuh ngedengerin lah omongan Pak Surya ini kan. Mereka bersikap ya udah kayak biasa gitu, nggak bersikap apa-apa lagi kan. Sampai besokannya nih Bisu ini datanglah ke rumah ya kan. Seperti biasa dia nyelonong masuk langsung ke dalam kamar tanpa permisi, tanpa assalamualaikum, langsung masuk ke dalam kamar Pak Surya sama Bu Ina. Ayo jadi nggak ke rumah Bu Haji kata gitu kan ya. Pak Surya sama Bu Ina yang lagi ngobrol kaget dong, kayak tiba-tiba iya nggak ada sopan santun, emang sih kerabat, cuman harusnya kan ada attitude tata krama ya, seenggaknya permisi assalamualaikum gitu kan, ini enggak sama sekali kan. Terus akhirnya kayak yaudah ayo gitu kan. Habis maghrib mereka berangkat lah tuh ya kan, habis maghrib mereka berangkat dan ternyata
di rumah itu nggak tahu ada orang apa enggak, tapi emang nggak ada respon sama sekali. Udah diketok, udah dibunyiin bel, ngucapin salam pun nggak ada jawaban ya kan. Udahlah, mereka pulang lagi dengan tangan kosong. Bu Yusuf ini udah bete banget sih, bete-betenya ya kan, dia kayak di jalan tuh udah bener-bener hawanya nggak enak lah gitu kan ya. Nah, Bu Ina yang ternyata tahu kalau pelakunya itu Bisum. Jadi pelaku Bu Ina udah tahu karena pas udah cerita. Nah, kayak sepanjang Iya, jalan banget, iya, iya, bener-bener. sepanjang jalan tahu nggak apa yang Bu Ina rasain? Dia nyium bau kotoran Oh, manusia, iya. enak banget. di dekat itu siapa? Bisum. Iya. Kayak kamu bayangin ya, kamu naik motor terus sembriwing wangi kotoran manusia. Bina awalnya nggak notice kan, dia mikir kayak dari mana gitu Dari kan, jalanan. tapi kok masa sepanjang jalan dia pas jalan bareng Bisum, cuman dia nggak ngomong sama sekali kan. Dia cuman kayak gini nih, aduh berdebu ya gitu kalau kayak gini gitu kan, karena dia nggak mau ini kan sampai Bisum ini notice gitu kan. Iya. Karena ternyata pas dia bilang nggak perlu dibalikin, nanti juga dia kena karmanya kayak gitu kan. Udahlah tuh ya kan, pulang sampai Bisum ini kembali kayak gondok, ini pasti dia ada nih kan gitu. Terus akhirnya dia bilang, ya udah kita samperin aja ke rumah anaknya, katanya gitu. Masih gitunya ya? Iya, maksudnya kayak kita yang mau minjem duit gitu loh, kok kita yang ngejar-ngejar, sekarang kita yang mau nagih ya kan. Nah, kira kayak Bisum bilang udahlah nggak usah, udah nggak apa-apa, nanti kita telepon aja, kita ambil datanya aja. Terus jangan nggak usah diambil datanya, katanya gitu kan, kita ini aja konfirmasi maksudnya gimana nih duitnya gitu kan. Kayak Bisum tuh kayak udahlah nggak apa-apa, mungkin dia emang lagi nggak ada, pasrahin aja katanya gitu kan, kita ambil aja datanya. Tapi Bisum ini mencoba buat kekeh, terus kayak akhirnya dia pulang sendiri, udah malam juga kan, terus dia pulang lah tuh kan, dia pulang terus Ina nih cerita nih sama suaminya ya kan. Nah di situ posisinya keluarga udah kumpul semua kan, dia bilang tahu nggak Pak kenapa, katanya tadi sepanjang jalan aku mual banget. Emang kenapa, kata Pak Surya gitu kan ya, bau tai kata gitu kan ya. Hah, katanya which is tantenya si Tari ini kayak kaget dong, hah tai gimana katanya gitu kan. Tantenya si Tari ini kan tahu juga kan soal masalah itu kan. Iya bau banget kotoran manusia katanya, wanginya tuh nyengat banget kayak waktu kita nemuin kotoran itu gitu kan. Terus kayak akhirnya tante Tari nanya, maksudnya gimana katanya gitu kan. Terus Pak Surya bilang nih, dia nggak nyebutin nama tapi dia nyebutin ciri-cirinya. Dia bilang ya kamu pikir aja siapa lagi yang setiap kali masuk nyelonong aja ke rumah kita ya kan, tanpa permisi, tanpa salam gitu kan. Ditambah sama-sama lagi permasalahan uang. Iya kan, banyak tuh ya yang bilang namanya kayak uang mah nggak ada saudaranya gitu kan. Nah coba Pak Surya bilang udahlah nggak apa-apa, biarin aja kita nggak usah balikin katanya gitu kan, karma pasti berlaku kok buat dia. Nah, buktinya tuh tadi gitu kan. Terus akhirnya kayak udahlah tuh, dari situ Bina nih tetap kayak mencoba udahlah pendem gitu kan. Gue kesel tapi gue pendem aja gitu kan. Semua tuh yang tahu kejadian itu tuh pokoknya mencoba buat diem, mencoba buat biasa aja. Sampai besok paginya sekitar jam 9-an anaknya tuh tiba-tiba nanya gini ke Pak Surya, om itu apaan sih om, kata gitu kan. Apaan, kata Pak Surya gitu kan ya, ini anaknya Bisum ya. Anaknya Bisum nanya, atau itu di belakang kok ada gundukan tanah gitu kan. Terus Pak Surya bilang, lah gua nggak tahu, coba lu lihat aja emang itu apaan. Terus tai ya om, kok bau, soalnya kata gitu kan. Nah Pak Surya coba kayak, orang gua nggak tahu emang ada gundukan apaan. Dia coba buat kayak, nggak tahu nih gua nggak tahu apa gitu kan. Padahal emang itu ternyata tai, cuman kok bisa tahu gitu kan. Padahal kan namanya tai manusia ya udah lama dikubur tanah kan, nggak mungkin senyengut itu ya kan. Terus kayak Pak Surya kayak coba, jangan-jangan nih gitu kan. Sampai malamnya ini ternyata saudara iparnya tantenya si Tari ini nelfon, dia bilang gini, kan sebut aja lah ya nama tantenya, Tante Nina katanya gitu kan ya, kayaknya nih yang naruh kotoran itu cowok katanya gitu, tapi dia masih muda, kayaknya anaknya katanya gitu kan. Terus anaknya Bisum. Terus ditanya lagi kan, kamu pernah ada masalah kan sama beliau, katanya gitu. Sejauh ini nggak ada kak, katanya gitu kan. Tapi emang kita tuh lagi sempet kayak mau pinjam duit di satu orang, dan dia tuh mau nebeng gitu ke kita. Cuman emang orang itu tuh belum ngasih kabar sama sekali, bahkan uangnya pun belum nyampe di kita, katanya gitu kan. Kayak akhirnya kakaknya Tari bilang gitu kan, kakaknya si saudaranya Tante Dina bilang gitu kan, ya udah
pokoknya aku cuma ngasih tahu yang naruh itu cowok tapi masih muda kayak gitu kan. Terus akhirnya setelah diusut-usut Pak Surya ini cobalah buat berolahraga, tahu kan? Maksudnya Dia kayak flashback ke masa lalu tapi badan dia tetap di situ, rohnya doang gitu loh. Dia kan bisa kayak gitu kan beliaunya ya Pak Surya nih. Nah cobalah nih waktu itu kebetulan malam Jumat dia sholat maghrib sehabis yasinan dia mulailah tuh ya kan. Dia di kamar sendiri, semua kita di depan di ruang tamu ya kan. Cuman ya ngobrol biasa nggak berisik lah gitu kan, karena Pak Surya udah bilang, udah wanti-wanti tolong jangan berisik katanya gitu kan. Setelah dia usut sampai jam 10 selesai nih Pak Surya baru keluar dari kamar kan. Dia bilang semua kumpul di ruang ini kan, ruang keluarga, pintu semua ditutup gitu kan. Pak Surya ngomong dengan nada lirih gitu ya kan, bener dia tapi yang naruh anaknya lewat pintu depan waktu kita lagi nggak ada di rumah sama sekali. Ada waktu itu sebenarnya nggak sama sekali nggak ada orang, tapi waktu itu jadi ada dua orang saudaranya Tari ini, mereka cowok. Nah mereka ini tidur di kamar, jadi posisinya tuh pintu nggak dikunci. Nah kesempatan itu dia masuk di dapur itu. Iya dia masuk. Tapi tuh tahu ada alasannya nggak dia nyariin naruh itu ya? Alasannya tuh karena dia mikir kalau kita nih ternyata ngehianatin dia gitu. Dia mikir kalau misalnya si Bu Ina ini udah dapat uang dari Bu Haji, padahal belum sama sekali. Dia kesel. Dia benci sebenci-bencinya sama kayak lu kok gitu banget sih, mungkin udah bantuin gitu kan. Akhirnya dia naruh lah si kotoran itu. Salah paham berarti dia nih ya? Iya salah paham, udah iri juga gitu loh. Terus kayak gimana tuh jadinya pas tahu? Udah akhirnya gak dibahas. Pas Surya milih buat udah karena itu udah dapet ke dia juga kan. Toh sekarang beneran ekonomi dia lagi turun banget. Ya dari situ keluarganya si Tari ini buat kayak ya udah kubur dalam masalah itu. Gitu aja sih kayak intinya tuh ya gitu deh, uang tuh nggak ada saudaranya gitu. Bener. Cuman kenapa harus kotoran manusia gitu ya? Kamu pernah lihat berita nggak sih orang benci banget sama tetangganya sampai dia tuh selalu ngelemparin kotoran dia sendiri ke tetangganya. Nah bentuk rasa benci dia tuh udah bener-bener kayak kesel banget, benci banget nih gue kayak gitu kan. Dia naruh, tapi ternyata kotoran itu tuh udah seminggu di dalam rumah. Jadi tuh dia tuh sama-sama orang yang bisa. Dia mencoba menyembunyikan kotoran itu dengan ilmu dia, tapi ternyata nggak bertahan lama, cuma selama seminggu itu doang. Karena baunya mulai nyengat kan. Terus akhirnya ketemu juga lah di situ. Nadine, ini kalau emang saudaranya emang banyak yang kayak gitu guys rata-rata. Cuman gak sering aja kalau bekas kotoran gitu. Biasanya tuh kayak ayam mati Iya nggak sih, kayak benda yang dikutuk di dalam kayunya. Ini kotoran anjir, kayak kotoran kayak geli banget. Tapi saudaranya banyak yang kayak gitu ya guys. Iri-irinya banyak, kayak iri karena ekonomi dia lagi tinggi, derajat perusahaannya pengusaha, sama kayak gitu kadang. Tapi anjir orang kayak gitu kayak Iya benar-benar. Semoga kita nggak dapat. Iya semoga semoga kalian yang nonton juga nggak terjadi sama kejadian itu, nggak kejadian juga sama kalian tuh, semoga enggak ya. Oke guys, segini dulu cerita dari kita. Semoga kedepannya lebih seru lagi, lebih menarik lagi, dan semoga video ini tuh. Oke guys, stay tune terus ya. Bye bye.